teman-teman disabilitas ini kan mempunyai keterbatasan mungkin terutama yang fisik Pak ya. Fisik, mobilitas. Mobilitasnya. Itu SIM-D itu alatnya seperti apa Pak? Maksudnya yang dikendarai itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast ITFOS Indonesia. Kali ini ITFOS Indonesia akan podcast bersama dengan teman-teman dari penyandang disabilitas. Selamat datang Pak. Siapa Pak? Namanya siapa? Nama saya Pak Ari. Pak Ari. Pak Ari ini dari mana Pak? Teman-teman disabilitas ya? Saya mewakili dari lembaga PDKB, Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro. Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro. Ya, PDKB ini apa Pak sebenarnya? PDKB ini adalah organisasi sosial masyarakat yang khusus bergerak menghimpun penyandang disabilitas di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Begitu. Jadi PDKB ini Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro yang menghimpun teman-teman disabilitas di Kabupaten Bojonegoro untuk beraktivitas seperti itu Pak ya. Betul. Untuk berkarya, untuk berpartisipasi di dalam pembangunan, dan juga PDKB ini berupaya semaksimal mungkin supaya teman-teman penyandang disabilitas ini menerima layanan masyarakat sesuai dengan porsinya. Begitu, Mas. Ya, sebelumnya mohon maaf ini Pak, saya tanya dulu Pak ya ini. Pak Ari ini kan anggota PDKB. Tentunya Pak Ari ini juga salah satu penyandang disabilitas. Kalau boleh tahu Pak Ari ini disabilitas yang dialami apa Pak? Saya disabilitas gangguan penglihatan netra. Jadi kalau di dalam dunia disabilitas kita sebut netra, tapi karena saya masih punya sisa penglihatan, ya kita ada namanya low vision, jadi masih ada sisa penglihatan gitu. Yang jelas gangguan penglihatan. Itu gangguan penglihatan yang Anda alami itu sejak lahir atau bagaimana mungkin? Sejak lahir Mas, kita sejak lahir itu saya dilahirkan menurut cerita orang tua itu dalam keadaan yang kedua belah mata saya itu tertutup oleh selaput, namun sudah diikhtiarkan untuk dilakukan operasi di rumah sakit Karangmenjangan waktu itu, Dr. Sutomo sekarang di Surabaya. Sudah 2 kali melakukan operasi namun tidak berhasil secara baik. Operasi yang pertama dilakukan ketika saya masih usia 7 bulan untuk membuka selaput mata sebelah kanan. Terus kemudian 3 bulan berikutnya diagendakan untuk membuka selaput yang menutupi mata sebelah kiri. Namun disinilah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Selaput mata sebelah kanan tidak bisa dibuka, namun selaput mata sebelah kiri yang dulunya sudah normal justru kembali menjadi tidak normal, ada penurunan penglihatan dan sampai sekarang. Itu ceritanya. Tapi Pak Arif masih bisa lihat saya ya Pak? Alhamdulillah masih bisa. Jadi masih bisa melihat uang dan cewek cantik. Iya siap ya. Oke, Pak Ari sendiri ini selama ini sebelum kita masuk ke PDKB Pak ya. Pak Ari kegiatannya apa ini setiap harinya Pak? Ya, kegiatan saya setiap hari sebenarnya job implement saya atau gaweanku yang tetap itu profesional massage, tukang pijet saya. Iya. Terus kemudian sejak tahun 2007 nyambi main elektron organ tunggal itu. Tapi sesungguhnya saya ini juga termasuk petugas tidak tetap di sekolah luar biasa negeri yang ada di Sumbang, tepatnya di Jalan Patimura. Tenaga honorer. Tenaga honorer. Itu ngajar apa Pak?
ini menarik. Sebelumnya kan Bapak ini kan penyandang disabilitas netra, Pak ya. Betul. Tapi Bapak tadi salah satu profesinya adalah main organ tunggal. Betul. Nah, saya sendiri yang normal seperti ini main organ tunggal itu nggak bisa, Pak. Main keyboard itu nggak bisa. Itu betul. Nah, nah itu gimana ceritanya Pak Ari kok bisa main organ tunggal? Itu ceritanya karena saya itu dulu juga bersekolah di SLB Negeri Sumbang, yang dulu itu ceritanya namanya belum SLB, masih SDLB, jadi SD luar biasa. Saya bersekolah di situ, kemudian di situ juga diajarkan untuk bermain musik dasar, dan alhamdulillah dari bekal dasar itu kita kembangkan sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini ya, gitu. Kalau cerita masalah musiknya begitu, Mas. Berarti apa namanya, kemampuan bermain musik itu didapatkan dari pendidikan di SDLB pada waktu itu. SDLB pada waktu itu. Oke, baik. Ini kita masuk ke PDKB-nya, Pak. PDKB ini kan mewadahi teman-teman disabilitas di Kabupaten Bojonegoro. Oke, betul. Nah, PDKB ini organisasi yang didirikan pemerintah atau seperti apa, Pak? PDKB ini sebenarnya organisasi swadaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 2014. Itu pasca pada waktu itu pemilihan bupati atau bagaimana nih, kurang tahu, saya kurang lupa lah ya, karena saya bukan termasuk bidannya PDKB. Bidannya PDKB ini yang membidani berdirinya itu diantaranya Pak Sanawi itu, terus teman-teman yang sudah tertera di struktur itu adalah bidannya PDKB. Itu yang jelas dulu itu termasuk yang mendukung beliaunya Bapak Suyuti, Bapak Sarip Usman, dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat Bojonegoro yang ada pada waktu itu mendukung adanya untuk dibentuk perkumpulan, dulu namanya baru masih himpunan disabilitas Kabupaten Bojonegoro, yang tujuannya supaya secara konvensional memberdayakan disabilitas yang ada di Kabupaten Bojonegoro gitu. Ya, berarti organisasi PDKB ini organisasi di luar kepemerintahan ya, Pak ya? Ya, betul. Kemudian kegiatannya apa saja, Pak, kalau memang ini organisasi di luar kepemerintahan? Ya, PDKB itu walaupun organisasi di luar kepemerintahan, tapi dia adalah organisasi yang sudah mempunyai legalitas hukum karena dia mempunyai SK dari Mendagri, juga mempunyai akta notaris, jadi juga terdaftar di kantor Kasbangpol ya. Ya juga. Jadi secara administrasi dia adalah legal, jadi bukan ilegal. Terus kemudian sesuai dengan keberadaannya, PDKB itu secara intern dia menjembatani teman-teman supaya menyampaikan aspirasi dan inspirasinya kepada kami semua para pengurus. Kemudian pengurus itu nanti akan menyampaikan apa-apa inspirasi teman-teman kepada pihak-pihak terkait. Jadi PDKB itu sebenarnya mitra pemerintah justru ya, bisa menjadi fasilitator bagaimana program pemerintah itu tersalurkan secara tepat kepada kaum disabilitas yang membutuhkan, utamanya yang ada di Kabupaten Bojonegoro, khususnya yang sudah menjadi anggota PDKB gitu. Adapun kegiatannya banyak sekali. Kegiatannya itu yang sudah diupayakan untuk PDKB itu yang jelas bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah ataupun swasta, mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi PDKB mengumpulkan teman-teman, terus yang disabilitas, terus kemudian pihak-pihak terkait inilah yang memberikan pelatihan-pelatihan seperti untuk pelatihan penjahitan. Kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga
sosial. Terus kita juga bekerja sama dengan pihak MCL. MCL itu mengadakan pelatihan tata boga, terus untuk pelatihan pertanian, budidaya jamur dan sebagainya. Yang urusan pertanian, PDKB ini juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Yang jelas PDKB ini selalu memberikan edukasi positif untuk teman-teman, di samping juga mengupayakan supaya teman-teman ini mendapatkan bantuan, baik bantuan berupa modal ataupun bantuan berupa sarana dan prasarana. Banyak Pak, Mas, apa yang sudah diupayakan PDKB, termasuk mengupayakan teman-teman PDKB ini supaya mendapatkan SIM-D. SIM-D itu SIM khusus untuk kaum disabilitas. Ya, ini kita bekerja sama dengan Polres Kabupaten Bojonegoro. Kita beberapa waktu yang lalu sudah mengupayakan teman-teman supaya mendapatkan SIM-D secara gratis. Nah, ini PDKB yang menjembatani antara teman-teman disabilitas dengan pihak Polres. Terus PDKB juga mengupayakan supaya teman-teman mendapatkan alat bantu. Beberapa waktu yang lalu juga bekerja sama dengan BPJS supaya teman-teman yang ingin mendapatkan tangan palsu, kaki palsu, kursi roda, alat bantu yang lain itu kita disediakan dari BPJS. Walaupun di samping itu pihak dinas sosial sendiri juga sudah mengupayakan, namun untuk melengkapi itu semua PDKB alhamdulillah sudah berupaya maksimal supaya teman-teman ini kebutuhannya bisa tercover. Yang lebih hebat lagi di masa pandemi ini, PDKB ini sudah berupaya semaksimal mungkin supaya teman-teman yang kena dampak daripada pandemi COVID-19 ini teringankan bebannya. Di antaranya mencarikan bantuan-bantuan berupa baik sembako ataupun bantuan dana tunai dari beberapa pihak yang sudah berkenan menyalurkan untuk PDKB. Itu salah satu kegiatan dari PDKB selama masa pandemi. Begitu Mas. Ya, banyak sekali ini Pak kegiatannya. Jadi PDKB ini mewadahi teman-teman untuk berkegiatan ya. Tadi di masa pandemi ini teman-teman PDKB juga masih bisa berkegiatan meskipun dengan keterbatasan. Tapi sebelum masuk ke keterbatasan pada waktu masa pandemi ini berkegiatan, saya mau tadi mengenai SIM-D ini cukup menarik Pak menurut saya. Betul. Nah, teman-teman disabilitas ini kan mempunyai keterbatasan mungkin terutama yang fisik Pak ya. Fisik, mobilitasnya. Itu SIM-D itu alatnya seperti apa Pak? Maksudnya yang dikendarai itu seperti apa? Oh ya, SIM-D itu yang dikendarai biasanya sepeda motor yang sudah dimodifikasi, jadi dikasih 3 roda, sehingga teman-teman yang mengalami gangguan fisik seperti kakinya patah itu atau kakinya lumpuh itu tetap bisa berkendara dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi itu tadi. Terus di samping itu teman-teman yang tunarungu ini kan juga mengalami gangguan pendengaran, sehingga untuk mendapatkan SIM itu mereka juga harus punya alat bantu dengar. Nah, inilah PDKB mengupayakan supaya teman-teman yang tunarungu ini bisa mendapatkan alat bantu dengar sehingga mereka bisa mendapatkan SIM-D yang seperti diinginkan teman-teman. Begitu Mas. Jadi ternyata saya ini juga baru tahu loh Pak kalau ada apa namanya SIM-D SIM ya yang khusus untuk disabilitas. Iya. Makanya undang aku ngutakan ini. Iya. Tadi kan selain soal SIM-D juga Bapak kan mengatakan terkait kerjasama dengan pemerintah, baik itu dari dinas sosial maupun dari dinas pertanian,
kemudian ada juga dari perusahaan seperti itu. Nah, berarti artinya Pak ya, setelah ada pelatihan-pelatihan dari pihak-pihak tadi itu, teman-teman PDKP sekarang kan mempunyai keterampilan Pak, tentunya yang didapatkan dari pelatihan tersebut. Nah, itu teman-teman PDKB artinya sekarang sudah punya mungkin usaha atau bekerja di mana semacam itu Pak? Alhamdulillah setelah diadakannya pelatihan-pelatihan itu, PDKB ini tetap mengadakan monitoring karena biasanya baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta selain memberikan bantuan pelatihan juga memberikan bantuan modal dan bantuan sarana, sehingga PDKB ini selalu mengadakan pemantauan secara berkala. Jangan-jangan katakanlah setelah mendapatkan bantuan pelatihan mesin jahit dikasih mesin jahit sekalian, terus kemudian dikasih modal juga untuk membeli bahan bakunya, jangan-jangan mesin jahitnya dijual kan gitu, sehingga kita setiap bulan atau secara berkala memantau teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan ini betul-betul diberdayakan. Ternyata alhamdulillah hampir semua itu artinya juga ada yang tidak kan gitu, hampir kan gitu, hampir semua. Kalau di persentase ya 99% lah teman-teman yang sudah mendapatkan pelatihan dan mendapatkan bantuan sarana dan prasarana ini, mereka sudah mempunyai usaha dan sudah bisa dikatakan hidup mandiri. Sehingga di masa pandemi ini pun walaupun mereka juga menerima bantuan dari luar, artinya untuk menerima bantuan sembako dan sebagainya, tapi teman-teman juga masih mampu berbagi. Kemarin kita juga mengadakan pembagian masker, ribuan masker hasil dari kerajinan teman-teman. Ini kita bagikan di tempat-tempat wisata seperti di Kayangan Nabi, di Waduk Pacal, dan di Tirtawana Dander. Inilah bentuk apresiasi teman-teman disabilitas. Jadi teman-teman yang tergabung di dalam PDKB ini tidak hanya mau menerima, tapi juga mereka kita beri edukasi untuk bisa memberi. Ya, luar biasa ini. Padahal secara kasat mata kalau kita orang normal melihatnya, ini teman-teman PDKB nyari makan saja sulit kan itu ya. Disabilitas ini. Tapi kok masih peduli. Kita beri edukasi supaya teman-teman tetap peduli dengan sesamanya. Ya, betul sekali. Nah, tadi terkait pandemi Pak ya, ini kan teman-teman disabilitas yang mungkin tergabung di PDKB ini mempunyai usaha, baik itu jahit atau usaha yang lain sebagainya. Ini kan tentunya terdampak dengan adanya pandemi ini Pak ya. Nah itu bagaimana Pak dari PDKB sendiri memberikan edukasi atau motivasi dan lain sebagainya? Kalau berdampak itu kan mungkin hampir semua orang mengalami dampak dari krisis yang disebabkan oleh pandemi ini, termasuk juga teman-teman yang biasanya jahitannya ramai jadi sepi, yang biasanya kalau bulan Juni Juli itu jahit seragam sekolah, terus kemudian karena sekolah libur terus kayaknya sing jahit lah itulah akhirnya PDKB mencarikan terobosan teman-teman bagaimana diantaranya kita carikan bisa mendapatkan bantuan langsung tunai baik dari pihak-pihak terkait pemerintah ataupun dari swasta yang sudah kita distribusikan kemarin banyak sekali. Jadi hampir setiap bulan itu kita mendistribusikan bantuan untuk teman-teman yang kita dapat dari donatur, berupa sembako atau berupa dana tunai, itu sudah kita salurkan diantaranya itu. Terus kemudian di masa pandemi ini teman-teman juga masih kita upayakan mendapatkan pelatihan yang bisa diberdayakan di saat ini. Yang terakhir ini teman-teman mengikuti pelatihan merajut, membatik, dan juga pelatihan handicraft, kerajinan tangan. Ini salah satu bentuk upaya PDKB memberdayakan teman-teman disabilitas. Oh ya, ini Pak, soal pandemi ini kan kita juga berkaitan dengan vaksinasi Pak. Ini kan
ada berita di yang berkembang liar ya Pak ya, berita terkait vaksin itu ya, betul. Vaksin itu menyebabkan sakit dan lain sebagainya, kematian, vaksin ini propaganda dan lain sebagainya. Ini sampai di telinga teman-teman disabilitas atau ya tentunya sampai, karena informasi yang berkembang sekarang itu begitu dahsyatnya, lebih dahsyat daripada angin yang berhembus. Jadi luar biasa. Jadi teman-teman juga mendengar itu, bahwa vaksin itu katanya bisa membuat sakit, bisa membuat orang mati, bisa pokoknya dampak-dampak negatif dari vaksin itu mereka dengar juga. Nah, untuk tingkat vaksinasi untuk teman-teman disabilitas sendiri seperti apa Pak? Ini di khususnya mungkin di PDKP Pak ini. Kami dari pengurus juga sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan istilahnya motivasi kepada teman-teman untuk bisa dan ikut mensukseskan mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan mengikuti vaksin, walaupun ada beberapa hal yang tanggapan dari teman-teman, ada yang no problem dengan isu mereka tetap mengikuti vaksin, ada yang mengikuti vaksin karena takut, karena mereka punya istilahnya vaksin ini salah satu kelengkapan administrasi di pemerintahan, jadi mereka terus yes aku tak vaksin karena ingin mendapatkan kartu vaksin. Ada yang memang benar-benar takut tidak mau divaksin. Nah ini yang sulit kita kasih motivasi. Dan sampai hari ini alhamdulillah mungkin sudah hampir 40% teman-teman yang tergabung di PDKB ini divaksin. Walaupun mungkin justru lebih dari itu karena yang lain teman-teman kita itu ada di kecamatan-kecamatan, sehingga karena sekarang ini pihak puskesmas juga door to door ya, mendatangi teman-teman disabilitas dari rumah ke rumah. Mungkin mereka juga sudah divaksin, tapi yang tercatat di kami itu sekitar 40% daripada jumlah anggota kami sudah alhamdulillah sudah divaksin. Ya, tadi terkait vaksin kan tentunya tidak semua orang itu bisa divaksin, termasuk juga teman-teman disabilitas mungkin dengan kondisi-kondisi tertentu juga tidak bisa divaksin. Mungkin betul. Untuk saya dengar kemarin juga teman-teman dari PDKB juga mengadakan vaksinasi massal untuk disabilitas, betul Pak Nggih? Ya betul. Ya, itu. Mungkin itu juga bekerja sama dengan ITFOS juga nggih. Bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dan lembaga sosial masyarakat yang lain. Tapi ITFOS kelihatannya ada di situ. Nggih matur sembah nuwun teman-teman dari ITFOS yang sudah berkenan juga memfasilitasi vaksin massal yang diselenggarakan oleh PDKB. Ya sesungguhnya vaksin massal yang diselenggarakan kemarin tanggal berapa itu ya Mas? Tanggal 26 kalau tanggal 26 ya. Itu sebenarnya adalah sudah 3 kali kita laksanakan, itu termasuk yang ketiga. Sebelumnya karena yang pertama PDKB sudah bekerja sama dengan Polres untuk mengadakan vaksin massal terhadap teman-teman penyandang disabilitas, utamanya yang anggota PDKB. Terus kemudian sesudahnya juga kita sudah bekerja sama dengan Puskesmas Balen. Jadi kami juga sudah mengumpulkan teman-teman untuk mendapatkan vaksin. Jadi vaksin yang fasilitasi Expos kemarin termasuk sudah yang ketiga kalinya kita selenggarakan, begitu Mas. Nah, kalau Pak Ari sendiri ini sudah divaksin atau belum nih kira-kira? Ya karena kita mengikuti pemerintah, ya kita sudah justru duluan, karena lembaga di sekolah SLB ini jenjangnya ikut Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Timur ini sudah duluan melaksanakan vaksin. Jadi sebelum di Pemkab kita melaksanakan vaksin,
sekolah Selvi ini sudah divaksin Sudah dulu. divaksin dulu. Ya. Berarti sudah divaksin. Alhamdulillah. 2 kali Pak ya? Sudah ya, 2 kali. Ya 2 kali. Aman nggak Pak vaksin itu? Ya, alhamdulillah selama ini ya kita rasakan aman sih. Kalau hanya reaksi pegel-pegel terus kemudian ada sedikit demam itu saya pikir wajar, karena itu memang pasca penyesuaian, pasca tubuh kita sedang berproses untuk membuat kekebalan. Jadi vaksin untuk disabilitas itu ya sama ya Pak ya, tidak beda, sama dengan vaksin yang diberikan oleh untuk orang-orang normal pada umumnya. Ya, jadi mungkin bisa dikasih motivasi ke teman-teman disabilitas yang lain yang mungkin sampai saat ini belum mau vaksin gara-gara ada berita yang berkembang liar soal itu. Mungkin bisa Oke. Ya, saya mengimbau kepada teman-teman baik yang disabilitas ataupun yang tidak disabilitas untuk berupaya mensukseskan program pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga semata rantainya sehingga bisa diputus dengan mengikuti vaksinasi yang sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah, karena vaksinasi ini insya Allah aman, karena tujuannya memang memberikan perlindungan kepada diri kita masing-masing. Mohon begitu. Ya, luar biasa. Kita sudah ngobrol banyak tadi terkait PDKP, terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk support-support yang diberikan oleh pemerintah maupun dari perusahaan atau lembaga-lembaga yang terkait. Kemudian tadi kita sudah ngobrol terkait vaksinasi Pak ya, khususnya untuk teman-teman disabilitas. Sekarang ini kita juga dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat menggalakkan vaksinasi melalui fasilitas-fasilitas kesehatan di kecamatan-kecamatan melalui puskesmas Pak ya. Dilakukan vaksinasi door to door. Kemudian dari teman-teman PDKP juga sudah berupaya berpartisipasi. Betul, berupaya berpartisipasi untuk mengadakan vaksinasi massal kepada teman-teman disabilitas. Sudah 3 kali Pak ya, yang sudah dilakukan. Luar biasa sekali. Baik teman-teman, itu kita ngobrolnya kali ini di podcast ITFOS Indonesia. Jadi teman-teman jangan takut untuk divaksinasi, apalagi karena untuk vaksin ini insya Allah aman. Insya Allah aman. Jadi teman-teman disabilitas tetap semangat. Vaksin ini bertujuan untuk melindungi kita dari virus corona ini. Jadi teman-teman disabilitas jangan takut untuk divaksin, sehingga dapat berkegiatan dengan normal kembali nantinya. Terima kasih ya Pak. Mau Baik, ada yang disampaikan lagi? Sebelum kita mengakhiri, kita sudah bicara panjang lebar tentang PDKP dan kegiatannya, terutama kegiatan vaksinasi yang saat ini lagi gencar-gencarnya dilaksanakan. Saya ingin mengucapkan support yang luar biasa kepada pilotnya PDKP, karena PDKP itu tidak akan bisa begitu kalau tidak ada sinergi yang baik antara yang pertama ketuanya PDKP yang terhormat Pak Sanawi, mungkin mendengar siaran ini, luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan selalu sehat dan sabar membimbing teman-teman ke depannya supaya PDKP lebih baik, dan juga teman-teman pengurus yang sudah solid membantu kinerja Pak Sanawi semuanya. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya Pak Sanawi dan semua pengurus PDKP. Gitu Mas. Sudah Pak ya, terima kasih ya. Ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kita kali ini di podcast ITFOS Indonesia mulai dari awal sampai akhir ini. Dan jangan lupa tonton podcast ITFOS Indonesia yang lainnya, dan berikan support kepada podcast ITFOS Indonesia dengan cara komen di kolom komentar, berikan komentar yang membangun kepada channel ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Mas.